kedua calon presiden ini akur di tengah panasnya suasana jelang pemilu presiden tahun depan. Akankah kesejukan ini diikuti oleh masing-masing pendukungnya? Inilah Rosi, pelukan menyatukan Jokowi Prabowo. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, committed no crime, and bad mistakes I've made of you. I've had my share of sand cake in my face. I've come through. Taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything it goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race that I coming through. Pada prinsipnya gerakan ini, gerakan legal, sah konstitusional yang ingin mencintai negeri ini dengan melakukan pendidikan politik. Tapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat, terutama para politisi, ya bisa menahan diri untuk tidak membuat suasana menjadi terlalu panas, kan begitu. Saudara, apa yang terjadi kemarin di mana atlet pencaksilat Hanifan memeluk Pak Jokowi dan Pak Prabowo berselimut sang merah putih adalah sebuah momen di mana disambut dengan riang gembira, gemuruh yang luar biasa oleh bangsa ini. Ini menunjukkan sesungguhnya bangsa ini merindukan kerukunan. Dan momen ini terlalu berharga untuk kita lewatkan. Karena itu malam hari ini kami mengambil judul
pelukan menyatukan Jokowi Prabowo. Silakan Anda kirimkan komentar Anda, hashtag kita adalah Dewasa Berdemokrasi, mention @kompas.tv. Pertanyaan bisa Anda tujukan di kompas.tv/interaktif dan streaming di kompas.tv/live. Selamat malam saya ucapkan kepada Bung Marwara Sirait, politisi PDI Perjuangan. Malam, Rosi. Selamat malam kepada Gus Yakut Holil Kumas, Ketua Umum GP Ansor. Selamat malam. Selamat malam Pak Mohtar Pabotinggi, Profesor Mohtar Pabotinggi, peneliti senior LIPI. Dan musisi, tapi juga sudah menjadi politisi, yaitu Bung Ahmad Dhani. Kita menunggu kedatangan Bung Mardhani Alisera. Dan karena itu saya akan lanjut kepada Wasekjen Partai Demokrat, Bung Rahlan Nasidik. Sebelum saya mulai diskusi ini, yang pertama saya ingin tanyakan, bagaimana membaca dan memaknai pelukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin. Profesor Mohtar Pabotinggi dulu. Saya kira makna itu bersambung langsung dengan pengalaman kebangsaan kita. Yang pada tahun-tahun awalnya itu memang menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Jadi para bapak-bapak bangsa kita itu, meskipun mereka bertentangan keras di parlemen dalam konstituante, tetapi di luar mereka itu akrab, saling mengunjungi kalau sakit, ya, saling menyambangi kalau ada acara bersama gitu. Jadi ada sifat yang sangat terpuji menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Ya. Gus Yakut. Ya, kalau saya melihat ada dua hal setidaknya. Yang pertama bahwa memang tidak ada kekuasaan yang pantas untuk diperebutkan secara mati-matian. Kita tahu Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini sedang menghadapi kontestasi Pilpres dan menunjukkan bahwa dengan kontestasi Pilpres itu tidak kemudian membuat mereka bermusuhan gitu ya, bermusuhan kemudian dan mati-matian gitu kira-kira. Ini yang pertama. Yang kedua, selama ini kita ini dibiasakan dengan menggali perbedaan-perbedaan. Bahwa kita ini beda partai, kita ini beda suku bangsa, kita ini beda bahasa, kita beda agama dan seterusnya. Yang ini dikapitalisasi menjadi sebuah komoditas gitu ya, digunakan untuk membangun perseteruan-perseteruan yang tidak perlu, termasuk dalam kontestasi-kontestasi politik yang selama ini ada di Indonesia. Kita lihat Pilgub DKI misalnya, dan ada naga-naganya di Pilpres 2019 pun perbedaannya akan dimunculkan. Nah, berpelukannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita nggak usah nyari perbedaan itu. Kenapa kita nggak gali saja persamaan-persamaan? Bahwa kita ini sama berbangga memiliki pesilat yang anak muda yang mampu meraih medali emas. Bahwa kita ini sama berbangga bahwa Indonesia hari ini menorehkan prestasi di Asian Games yang belum pernah ada dalam sejarah olahraga Indonesia dan seterusnya. Saya kira dua hal itu, Mbak. Baik, Bung Rahlan dulu, sebelum ke Bung Ara. Saya sudah lebih dulu sering berpelukan dengan Charles Honoris. PDI Perjuangan ya? PDI Perjuangan daripada, jadi saya lebih dulu dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam soal itu. Tapi saya kira seperti yang selalu sering saya katakan, politik secukupnya, persahabatan dan kemanusiaan selebihnya. Itu yang saya kira mulai hilang, tapi harus selalu diingatkan kembali kepada bangsa kita ini. Berbeda, ya memang banyak perbedaan, gitu. Tapi mengelola perbedaan itu dengan cara-cara yang demokratis, itu saya kira adalah ujian bagi setiap politisi di Indonesia. Kita tentu punya kehendak dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi betapapun perbedaan itu sangat tajam, saya kira kita mesti sepakat bersama-sama bahwa satu-satunya jalan untuk mengikhtiarkan tujuan atau kehendak itu hanyalah melalui jalan demokrasi itu sendiri. Gitu. Itu yang saya kira perlu selalu diingatkan kepada kita semua. Oke. Bung Ara, bagaimana Anda membaca dan memaknai pelukan itu? Saya agak beda. Kalau saya lihat yang kemarin kan acara pertandingan silat ya. Kemudian nonton sama-sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Punya kapasitas yang jelas. Yang satu Presiden Republik Indonesia, yang satu sangat concern dan menjadi pemimpin silat yang prestasinya sangat bagus. Saya juga hormat kepada Pak Prabowo karena mampu memajukan olahraga silat dan berkontribusi kepada Asian Games ya dengan jumlah emas paling banyak dari cabang olahraga yang lain. Hampir setengahnya. Jadi itu luar biasa sekali.
Yang bagus menurut saya adalah si peraih emas itu. Dia dengan keyakinan dia rangkul Jokowi dan Prabowo, dia satukan. Inilah kemauan rakyat Indonesia, Jokowi dan Prabowo bersatu. Jadi bagi saya, kemarin yang hebat bukan Jokowi dan Prabowo, tapi Hanifan pesilat itu yang bisa menyatukan dengan hati. Hanifan Kusuma. Hanifan. Kita belajar, saya pikir pemimpin juga harus berani belajar daripada rakyat biasa yang punya ketulusan dan kemauan. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau Rosi mau ini acara talk show yang luar biasa. Yang hebat kemarin bukan Jokowi, bukan Prabowo, tapi Hanifan yang mempersatukan mereka. Bung Ahmad Dhani, Anda ingin ikut memberikan tanggapan? Ya karena udah disebut tadi, sebenarnya yang lebih berjasa tadi yang kita lihat Pak Edi Prabowo tadi ya, yang menyuruh si Hanif itu untuk look. Jadi menurut saya yang lebih berjasa itu Pak Edi Prabowo. Tapi itu kan semuanya hanya ini aja ya, hanya gambaran-gambaran dalam TV ya. Tapi saya lebih suka itu nanti menjadi sebuah esensinya bukan ke situ gitu, substansinya bukan di situ, tapi justru malah misalnya nanti Pak Jokowi nanti misalnya cuti dari kepresidenan, menurut saya itu lebih demokratis menurut saya gitu ya, lebih menunjukkan kenegarawanan daripada tidak cuti gitu loh. Apa hubungannya sama pelukan? Ya pelukan cuma gambaran aja gitu loh, gambaran aja. Saya kira itu penting ya, karena kalau kita perhatikan di media sosial, kita perhatikan di di semua Respon netizen, respon publik semuanya gembira gitu melihat lepas dari Hanifan yang memeluk, mempersatukan, atau kita bisa anggap bahwa Hanifan ini memanifestasi atau refleksi dari keinginan publik gitu untuk melihat bagaimana para pemimpin politik itu anak muda. bisa kerinduan, bisa juga keinginan untuk melihat bahwa sambil mengakui perbedaan masing-masing, tetapi para pemimpin politik ini tetap memelihara persaudaraan begitu dan mengutamakan hal-hal yang sifatnya beyond politics gitu. Dan saya sepakat deh, setuju banget ketika Bung Ara mengatakan yang hebat Hanifan, berani ngikutin. Tadi kan ada gesture Pak Edi Prabowo, ayo ini berani memeluk ya. Itu original. Para politisi, para elit politik rasanya memang harus mendengar rakyat ini membutuhkan kerukunan dan itu bisa dicontohkan oleh para pemimpin bangsa ini. Apakah pelukan Jokowi Prabowo juga dapat diikuti oleh pendukung kedua capres ini? Untuk sama-sama menyejukkan suasana, kami kembali saat lagi. Inilah dia. Bukan warganet Indonesia kalau nggak bisa bikin meme kocak. Di media sosial itu ramai sekali momen Pilkada serentak 2018. Quick count, data yang masuk sudah 100%. Isinya kangen semua. Ikuti pembahasan topik yang menjadi hits dan ramai di jagat media sosial. Ada ungkapan maha benar netizen dengan segala tweetnya. Kata netizen, setiap Kamis pukul 10 malam. Live di Kompas TV, independen, terpercaya. Penyakit jantung paling mematikan. Penyebabnya lemak darah tinggi, menyumbat pembuluh darah, memicu serangan jantung. Ayo, kontrol lemak darahmu. Ingat lemak darah, ingat KOL. Makanan enak, lemaknya bikin sengsara. Mau? Sorry, nggak berani. Takut lemak darah tinggi ya? Penyakitnya datang tiba-tiba. Lemak darah tinggi karena kolesterol dan trigliserida. Minum Nutraforkol. Ingat lemak darah, ingat Nutraforkol. Mau kemana? Kemanapun, di tiket.com bisa pesan hotel dengan harga terbaik, bahkan di saat mendadak sekalipun. Mau kemana? Tiket.com aja. Biskuat, dengan segala kebaikan gandum dan susu, membantumu meraih yang terbaik dan tetap bersemangat. Biskuat, kini hadir dengan kemasan baru. Semangat jadi juara! Mulai harimu dengan rasa tak terkalahkan. Inovasi keunggulan rasa mie sedap goreng. Sensasi kenikmatan ya mie sedap. Mie sedap goreng. Nikmatnya sedapkan harimu. Jelas terasa sedapnya. Dari Wings Food. Lu bikin aja lah hashtag Prabowo Presiden 2019 ya kan. Saya juga nggak mau kok kalau bikin
hashtag Prabowo calon yang sudah lapuk, ya kan? Seperti Seknas Jokowi, Projo gitu ya, terus Gojo, dan banyak lagi, dan bahkan ke istana gitu. Mengapa kalau yang sini nggak boleh? Mencari pemimpin. Siapa curi start kampanye? Jumat 31 Agustus, pukul 8 malam. Menjelang pemilihan presiden tahun depan, memasuki tahun politik, kita melihat bagaimana memang panasnya situasi politik. Dan itu tercermin di polarisasi yang ada di masyarakat. Survei Litbang Kompas melakukan jejak pendapat. Dan hasil dari jejak pendapat itu adalah, bisa kita lihat, dewasa berdemokrasi demi keutuhan bangsa. Menurut Anda, pertentangan antar kubu pendukung capres lebih parah di media sosial atau pergaulan langsung? Kita bisa lihat responden menjawab 71,8% melihat bahwa pertentangan antar kubu pendukung ini lebih sangat besar terjadi di dunia media sosial. Bagaimana dengan pergaulan langsung atau tatap langsung? Kurang dari 10%. Ini artinya jempol itu bisa membuat kemarahan, kebencian. Sementara begitu bertatap langsung, biasanya orang tidak merasakan ada apa-apa. Tetapi kemudian kita akan lihat berikutnya. Berikutnya, apa akibat yang bisa ditimbulkan oleh pembelahan pendukung pemilu? Yaitu kita lihat 43% itu media sosial penuh ujaran kebencian. Dan ini juga yang sedikit membuat cemas, merusak hubungan pertemanan dan keluarga. Kenapa kemudian media sosial itu penuh dengan ujaran kebencian atau kemarahan? Ini akibat pendukung para calon presiden ini yang bersifat fanatik, sehingga tidak bisa melihat calon presidennya dikritik atau tidak bisa hanya memuji calon presidennya tanpa bersifat kritis untuk uji program atau visi misi. Menurut Anda, apakah pengotak-kotakan saat ini sengaja diciptakan pihak tertentu untuk memecah masyarakat atau hal ini biasa dalam pemilu? 63% menjawab hal yang biasa di pemilu. Menurut Anda, benar atau tidak terjadi pengotak-kotakan dua kubu di masyarakat akibat situasi politik saat ini? Ya, lebih dari responden menjawab bahwa pengotak-kotakan masyarakat saat ini akibat politik. Jadi kalau ada pengotak-kotakan di masyarakat kita dan itu akibat politik, ini tanggung jawab siapa? Atau siapa yang sesungguhnya harus kita mintai pertanggungjawaban? Boleh? Ya. Ayo, Ahmad tadi boleh duluan ngomong. Yang tanggung jawab ya pemimpinnya lah. Pemimpinnya ini siapa? Dari dua-duanya? Ya presidennya lah. Presidennya yang bertanggung jawab, itu pasti. Kalau presidennya punya wibawa, hal-hal ini seperti ini nggak akan terjadi. Kalau presidennya tidak mencela-mencela dan lain-lain dalam mengatakan sesuatu hal, ya hal ini tidak akan terjadi. Kalau presidennya bisa menyatukan kedua belah pihak, misalnya ormas yang menolak tetap dirangkul, ormas yang mendukung juga tidak diberikan fasilitas yang berlebihan, saya rasa kecemburuan itu tidak akan ada dalam diri masyarakat itu. Jadi ini bukan karena fanatisme pendukung? Bukan. Dalam pepatah Inggris itu there is no bad team, only bad leader. Itu udah itu besi, hukum besinya itu. Pada kebijakan apa Presiden Jokowi membuat masyarakat ini terbelah? Ya banyak lah. Banyak. Misalnya? Ya misalnya ngomongnya A, besoknya B, janjinya nggak di janji kampanyenya nggak dilunasi dan lain-lain. Katanya semua politisi begitu? Nggak juga, nggak seperti itu. Nggak seperti misalnya seperti ini ya, ngomongnya pendukungnya ini ngomongnya seolah-olah Jokowi ini selangit gitu ya. Padahal raportnya 5, pertumbuhan ekonomi cuma 5%, sedangkan SBY yang tidak dijunjung oleh pendukung-pendukungnya sedemikian rupa, raportnya 7. Selama 10 tahun perekonomian kita tumbuh 7% gitu loh. Ini yang membuat hal-hal ini yang membuat mereka itu akhirnya jadi kesel gitu loh. Sebelum saya lemparkan, selamat datang Bung Mardhani Alisera. Terima kasih Anda sudah buru-buru datang tadi. Saya mau lanjut. Bung Ara, ini merupakan tanggung jawab pemimpin nasional. There's no bad team, there is only bad leader. Ya, pemimpin itu ada pemimpin negara, ada pemimpin partai, ada pemimpin kelompok. Jelas pemimpin yang bertanggung jawab itu Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan saya dengar sendiri, kita sudah ada yang berhasil, kita masih ada yang belum berhasil. Itu diakui.
sportivitas juga penting. Bangsa Indonesia ini juga sadar tidak ada pemerintah, tidak ada presiden yang sempurna 100%. Dan Jokowi mengakui itu. Dia manusia biasa yang diberikan kepercayaan oleh rakyat Indonesia, punya track record jelas, ya bukan anak presiden, bukan anak jenderal, bukan anak konglomerat, dari jadi wali kota, gubernur, presiden. Saya pikir kalau dia juga tidak punya prestasi yang luar biasa, nggak mungkin dia bisa begitu. Mas Dhani sudah merasakan jadi wakil bupati aja susah kan di Bekasi. Ya belum bisa dipercaya rakyat. Jokowi nggak pernah kalah dipercaya rakyat itu gitu. Saya rasa rakyat Indonesia juga punya kemampuan untuk memilah dan memilih orang dengan benar. Jadi kalau menurut saya kita akui banyak kekurangan, ya. Masih ada keberhasilan, ya. Tapi Pak Jokowi manusia. misalnya dianggap tidak cukup mampu untuk menyatukan polarisasi yang ada di masyarakat. Dari berbagai data, Pak Jokowi ini 5 tahun dari 2013 dan Pak Prabowo adalah 2 figur utama di Indonesia dari segi elektabilitas paling atas, konsisten. Jadi pemimpin Indonesia itu kemarin beberapa bulan lalu sempat ada mau poros ketiga dan sebagainya. PKS juga menawarkan kadernya kalau enggak juga nggak mau gabung, akhirnya gabung juga kan begitu kan. Karena memang hanya cuma ini aja gitu loh, faktanya begitu. Jadi memang menjadi tokoh itu tidak bisa tiba-tiba, itu melalui proses panjang. Pengenalan saya begitu. selalu melihat politik dari aspek elektoral. Oke, jadi saya boleh... Sebentar, dilanjutkan. Cukup, saya berikan lagi kesempatan pada Bung Ral. Sebentar. Bung Ahmad Dhani nanti dulu. Elektoral, dan menurut saya ini menegaskan, meski mungkin tidak mewakili pandangan teman-teman PDIP lain, bahwa demokrasi yang diberlakukan di Indonesia ini adalah apa yang disebut dalam literatur sebagai illiberal demokrasi gitu. Artinya illiberal demokrasi. Oh, liberal. Illiberal justru demokrasi. Artinya demokrasi yang ditandai oleh adanya pemilu, tetapi tanpa perlindungan hak sipil begitu. Dan saya kira pandangan yang mengutamakan demokrasi semata-mata sebagai persoalan elektoral, ya harus kita jauhkan sebetulnya dari cara berpikir kita. Kenapa? Saya uji begini. Gimana menyederhanakan demokrasi yang hanya berdasarkan elektoral, yang penting menang gitu? Yang penting elektoral, yang penting menang, suaranya pemilu, banyak. Suara banyak gitu, menguasai parlemen dan berkuasa terus gitu. Tetapi kan demokrasi ada persoalan lain, ada soal perlindungan hak sipil dan segala macam yang. Nah, jadi poin saya adalah begini. Coba kita uji deh. Tadi bilang terkotak-kotak ada 2 kubu kan? Itu jadi masalah. Kalau misalnya ada 5 kotak bagaimana? 6 kotak enggak? 6 kotak bagaimana misalnya? Apakah pertarungan akan sangat tajam? Kan enggak. Tetapi kan ini tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena ada usaha untuk menjaga Indonesia, pemilu Indonesia itu nanti 2019 nanti itu menjadi rematch, menjadi pertarungan ulang semata-mata antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu loh. Yang ini berlanjut sampai sekarang sebetulnya. Oke, tapi kembali ke pertanyaan saya, jika 2 kelompok ini tanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah yang menciptakan satu sistem politik di mana produknya hanyalah itu tadi, elektoral gitu. Bagaimana memenangkan pemilu semata-mata agar terjadi upaya untuk memenangkan kembali pemilu dengan cara membuat ini menjadi cuma 2 kubu yang berhadapan di dalam pemilu. Saya kira itu soalnya. Ya, saya melihatnya dari segi mungkin rangkum ya atau beda, saya tidak tahu. Presiden Jokowi banyak kekurangannya gitu. Banyak juga kelebihannya gitu. Di dalam sistem politik kita sekarang ini, mekanisme demokrasi kita sekarang ini, sulit sekali mengangkat suatu presiden idaman yang sungguh-sungguh dari masyarakat, sungguh-sungguh penilaian yang murni dari masyarakat, sungguh-sungguh naik ke atas. Sangat-sangat sulit. Presiden Jokowi naik ke atas sesudah menjadi wali kota di Solo ya, dan berprestasi di situ, hanya sebentar di DKI. Tetapi ada satu hal yang beda dari Pak Jokowi itu. Terlepas dari kekurangannya, ada kelebihannya gitu. Apa kelebihannya? Dia merupakan bukan bagian dari Orde Baru. Dia bebas dari situ. Cara dia berbahasa, cara dia membawakan diri bukan cara Orde Baru. Gitu. Dia dengan lugu, dengan sederhana berbicara bisa kepada rakyat. Ya. Kalau begitu bagaimana Prof menjawab bahwa tadi Bung Ahmad Dhani mengatakan terbelahnya atau polarisasi masyarakat ini tanggung jawab pemimpinnya? Nah, itu saya bisa sama begini. Tidak bisa kita langsung ke sana. Indonesia tidak berada sendirian di dunia ini gitu. Indonesia dipengaruhi oleh politik di seluruh dunia gitu. Terutama kalau kita bawakan misalnya di dunia Islam yang banyak masuk ke sini. Ya. Politisasi agama adalah sesuatu yang sangat bagian arbah menyerbu kemana-mana gitu. Politisasi agama. Itu menyerbu politik arbah. Identitas. Ya, identitas. Dan itu sudah merusak Timur Tengah begitu parah gitu.
itu mau dibawa ke sini juga gitu. Ini yang kita harus pertimbangkan gitu. Jadi kita harus pandai-pandai melihat bahwa di samping kekurangan-kekurangan dari presiden kita yang sekarang ini, ada kelebihan-kelebihannya. Satu tolok ukur yang paling saya pada kampanye seperti apa atau pada seruan politik seperti apa yang Anda anggap identifikasi dari politisasi agama? Apakah gerakan ganti presiden? Nah, saya mau sambung sebentar mengenai yang saya katakan mengapa ya. Ini politik Jokowi yang saya mengapa saya termasuk yang mendukung Jokowi meskipun saya tidak akan memilih beliau nanti karena saya sudah bersumpah ya karena masalah novel itu ya novel Baswedan. Tapi saya mengatakan kelebihannya adalah bahwa sampai saat tahun kelima ini menjelang tahun kelima ini belum terbetik satu pun berita mengenai bahwa dia korupsi gitu. Beda dengan yang lain-lainnya gitu. Belum terbetik satu. Itu yang saya. Ya, Bung Ahmad Dhani. Kalau cuma itu kan Ibu Mega juga nggak terbukti korupsi, Pak SBY juga nggak terbukti korupsi. Iya. Ya, pembuktian korupsi itu. Jadi begini. Pernyataannya Pak Mokhtar ini bahwa sikapnya tidak memilih Pak Jokowi, tetapi juga memberikan dukungan pada saat bersamaan, ada satu kontradiksi yang menurut saya tidak bisa diselesaikan. Begini loh, betul bahwa Pak Jokowi tidak termasuk dalam bagian Orde Baru, tetapi imperatif moral yang kita berikan kepada Pak Jokowi di 2014, bahwa dia adalah orang baru, tidak punya historical baggage, begitu, nggak bisa lagi Pak Mokhtar dilakukan sekarang ini. Kenapa? Setelah 4 tahun berkuasa, Pak Jokowi juga punya masa lalu. Dan masa lalunya nggak semuanya bagus. Masa lalu yang 4 tahun itu? Iya 4 tahun ini. Ya kan ada problem novel, Bapak akui sendiri kan. Pak Jokowi tidak pernah mengatakan satu hal apapun mengenai penyelesaian kasus novel. Ya betul, itu betul. Itu problem, itu masalah yang tidak baik Pak Mokhtar, itu pelanggaran hak asasi manusia. Tapi saya melihatnya itu secara lebih kompleks gitu. Tidak sesederhana itu. Jangan disamarkan. Menurut saya adalah demikian. Menurut saya tidak bagian daripada Orde Baru itu emang kenapa? Apa orang kalau bagian dari Orde Baru terus nggak boleh jadi mimpin Indonesia? Bukan itu imperatif moralnya begitu loh. Dulu kan dianggap bahwa Pak Prabowo punya masa lalu yang tidak semuanya bagus, tidak yang buruk gitu. Karena Pak Jokowi nggak punya masa lalu pada saat itu. Tapi sekarang setelah 4 tahun Pak Jokowi juga punya masa lalu. Gitu. Dan masa lalunya juga nggak bagus. Ada soal pengelompokan, polarisasi masyarakat, konflik horizontal antar dua kubu ini juga ditandai dengan munculnya gerakan ganti presiden. Bung Mardhani Alisera, Anda sebagai penggagas gerakan ganti presiden, itu dianggap semakin membuat masyarakat ini berhadap-hadapan secara langsung. Bahkan kemarin polisi bilang terpaksa harus tidak diberi izin karena akan menjadi bentrok sosial. Iya, makasih Rosi. Yang pertama tentu kita harus percaya rakyat itu dewasa ya. Dua kotak tidak kenapa, tapi keduanya bisa saling berkomunikasi. Berbeda nggak kenapa, satu pengen 1 periode, satu pengen 2 periode, tapi dua-duanya punya dasar dan bisa saling menyadari, memahaminya. Saya tetap yakin, tadi menarik yang dari Kompas, bahwa 60% lebih mengatakan itu hal yang biasa ya. Dan janganlah kita ini selalu pretensi negatif terhadap perbedaan. Justru demokrasi itu hakikatnya memang ada kompetisi. Ini Anda lihat sebagai bagian dari kebebasan berbicara. Betul. Cuman yang sangat mengejutkan, saya membaca tweet Profesor Muhtar Paboting yang Anda mengatakan gerakan ganti presiden ini makar. Bukan. Inkonstitusional. Begini bunyinya. Niat makar bagi saya memang terbersit dari tagar itu. Itu ya kata. Jadi niat makar bukan makar. Niat makar. Niat itu bisa panjang sekali baru realisasinya gitu. Ini tidak Profesor lihat sebagai bagian dari kebebasan berbicara. Bagaimana? Ini gerakan ganti presiden tidak Anda lihat sebagai kebebasan berbicara yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berbicara itu ada syaratnya sendiri. Dia harus mempunyai syarat rasionalitas, ada pertanggungjawaban publik gitu. Ya. Kalau kita terpusat hanya pada ganti presiden 2019 itu, kemana pemilunya gitu? Memang diasumsikan katakan, tapi bagi rakyat banyak itu kalau dikatakan tidak disebut pemilunya gitu, tidak masuk gitu. Pemilu dulu, pilpres dulu, baru ganti presiden gitu. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk ganti presiden. Ini pendidikan politik yang tidak betul gitu. Bung Ahmad Dhani sempat ditolak di Surabaya, di asli Surabaya. Apakah Banser merasa ikut bertanggung jawab persekusi terhadap Ahmad Dhani? Ke saya. Ke Ketua Banser dulu dong. Jadi begini. Yang pertama saya harus sampaikan dulu pandangan kami terhadap tagar 2019 ganti presiden. Kita melihatnya sini lucu-lucuan aja. Ini tagar lucu-lucuan. Kenapa begitu? Tidak serius?
Nggak serius. Nggak serius. Kalau Pak Jokowi Kalau nggak serius kenapa dilarang? Justru itu karena direspon berlebihan ini menjadi kelihatan serius. Ini barang nggak serius menurut saya. Ini yang pertama. Direspon berlebihan oleh siapa, Gus? Ya itu ada ditolak-tolak begitu itu loh. Ditolak-tolak begitu itu menurut Bukannya saya. Banser ikut menolak nggak? Saya harus jelaskan tuh itu. Makanya saya masuk yang kedua. Mbak Rosi sabar dulu. Nah, Banser ini organisasi besar. Kita punya 4,7 juta anggota se-Indonesia. Nah tentu mengkoordinir 4,7 juta ini bukan perkara mudah. Kita sudah instruksikan kepada Banser untuk tidak terlibat dalam gerakan yang mendukung tagar itu maupun menolak. Nah, kemudian di Surabaya muncul beberapa Banser yang katakanlah insubordinasi gitu. Jangankan Banser gitu yang nggak ada gajinya. Di PKS saja susah dengan mengendalikan satu orang pimpinan MPR itu kan, pimpinan DPR itu. DPR, siapa maksudnya? Bung Fahri Hamzah? Ya, nanti Bung Mardhani bisa sebut lah siapa. Nah jadi ada kecolongan lah kira-kira begitu yang kemudian muncul itu. Kalau persekusi Ahmad Dhani saya kira enggak. Nah, mereka kan kepancing aja karena dia bilang yang di luar itu idiot-idiot itu kan. Sementara yang di luar itu ada Banser gitu. Saya kira, dan saya kira begini, kalau Ahmad Dhani nyebut yang di luar idiot, kalau dia ngerti di luar itu ada Banser, dia sedang ngata-ngatain dirinya sendiri. Karena dia ini bagian dari Banser. Ketua Umum Ansor yang lalu itu menganugerahi dia sebagai anggota kehormatan Banser, dikasih jaket di Solo. Nah kalau dia tahu di luar itu ada Banser, kemudian dia kata-katain Banser itu idiot, ya dia termasuk bagian dari yang idiot itu. Saya dukung Gus Yakut. Nanti Ahmad Dhani tambah ya bahwa tagar ini tidak ada arti apa-apanya ketika pemerintah lagi-lagi mampu membuat sembako terjangkau, harga telur Rp11.000, harga listrik murah, kemudian lapangan kerja tersedia, karena ini bisa jadi semacam referendum dalam tanda kutip terhadap Pak Jokowi. Karena yang gini, sampai sekarang kami suka ditanya Rosi, kan udah ada kandidasi 2 orang dan ya, kenapa tidak segera? Karena memang ini udah jadi social movement. Gerakan masyarakat itu tidak semudah itu pindah. Saya kira gitu. tidak bisa dengan tiba-tiba seperti itu. Gerakan sosial itu juga karena dikondisikan gitu. Kita juga ngerti lah kira-kira Bin menyebut, inspirasinya. Ya, Gus Yakut, Bin menyebut gagasan khilafah hidup di pendukung gerakan 2019 ganti presiden. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa gerakan ganti presiden ini sesungguhnya tidak disusupi oleh gerakan untuk mengganti sistem kafilah? Kami kembali khilafah. Biar jawabnya sekalian. Jadilah saksi kelahiran kembali supergrup Indonesia. Fansnya dari era tahun 90-an nih. Pasti kenal. Lagu-lagunya sudah sangat familiar. Padi Reborn. Silakan. Format Padi Reborn ini sebenarnya apa sih yang membedakan dari Padi yang dulu kita tahu? Di Sapa Indonesia akhir pekan. Sabtu 1 September pukul 7 pagi di Kompas TV. Ultimato Pro Collagen Supreme Caviar dengan 3 jenis kolagen melembabkan kulit, memperkuat struktur kulit, dan membantu produksi kolagen alami. Disempurnakan dengan Black Gold Caviar. Ultimato, the collagen expert. Dukung langsung Indonesia jadi juara. Dapatkan tiket Asian Games 2018 di tiket.com. Yang selalu dinanti, mie sedap soto koya. Gurihnya koya dan kuah yang segar selalu memanjakan lidah. Sajikan bahagia di tiap suasana. Mie sedap soto koya, sedapkan harimu dari Wings Food. Ini me time gue, Top White Coffee. Ini me time aku, Top White Coffee. Anytime, Anywhere, Top White Coffee. Dari biji white coffee pilihan, so creamy, aroma dan rasa. Kalau disebut penduduk ilegal, saya nggak setuju karena saya punya identitas resmi.
dari negara, yaitu KTP DKI. Komentar Dewasa Berdemokrasi, mention at Kompas TV, pertanyaan kompas.tv/interaktif, streaming kompas.tv/live. Sebelum saya tadi bertanya, pertanyaan saya pada Bung Mardhani Alisera soal bagaimana gerakan ganti presiden ini disusupi oleh gerakan untuk mengganti sistem yang kemudian dikatakan oleh BIN, yaitu begini kira-kira katanya. BIN sebut gagasan khilafah hidup di pendukung 2019 ganti presiden. Kenapa Ahmad Dhani, ada apa? Mau jawab apa? Belum jawab tadi waktu Gus Yakut bicara tadi kan saya belum jawab. Oke, apa yang mau Anda jawab? Ya saya mau jawab sama Gus Yakut bahwa saya itu nggak tahu kalau ada banser di situ. Karena waktu saya datang ke Surabaya itu berita online udah menyebar bahwa seperti yang dikatakan Gus Yakut bahwa tidak ada banser yang diturunkan. Jadi dalam otak saya nggak ada yang namanya banser di situ gitu. Dan yang saya maksud itu bukan idiot orangnya, tapi idiotik suasananya nih, idiotik nih. Suasananya idiotik. Saya ini mau deklarasi, saya bukan penguasa. Terus mobil komando kita ditahan polisi, tapi mobil komando mereka ada di depan hotel kita, sangat keras suaranya ke kita, saya nggak bisa keluar. Suasana ini idiotik gitu loh. Jadi, panas lah situasinya. Iya, suasananya idiotik, aneh. Saya bukan penguasa, yang di demo itu kan Kapolri, Presiden, Menteri di demo. Ini saya Ahmad Dhani. Tidak di backing tentara, tidak di backing polisi, kok di demo gitu loh. Jadi suasananya idiotik dan saya sama sekali nggak tahu di situ ada Pancasila, ada Banser, nggak tahu saya. Karena memang sudah keluar rilisnya dari Banser bahwa Banser tidak akan turun. Jadi saya pikir, oh aman berarti kan gitu. Ternyata tidak. Oke. Gitu. Sebelum itu saya mau kasih lihat dulu bagaimana kemudian ada kecemasan soal gerakan ganti presiden ini ditunggangi untuk mengganti sistem. Ini videonya waktu itu Bung Mardhani Alisera beredar di banyak sosial media. Kita putar dulu, kita ingatkan dulu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. 2019 ganti presiden, ganti sistem. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Senang sekali atas videonya dan saya ingin menyatakan betul yang dikatakan Bin bahwa yang dukung kami ada banyak versi. Sebagian mungkin seperti itu, tapi saya ingin menegaskan, Prof, pertanggungjawaban publik terhadap hashtag ini sudah saya tulis di buku 2019 ganti presiden, catatan sang
inisiator. Di sini saya jelaskan apa tujuannya, apa landasannya, apa yuridis dan sosiologisnya, sampai kepada apa strateginya. Dan gerakan ini gerakan sah, legal, konstitusional karena ingin mengganti presiden pada 17 April 2019 jam 7 pagi sampai jam 13 sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, karena itu apa yang saya sudah jawab kejadian tadi itu tidak dalam tanggung jawab saya. Mas Ismail mesti tanggung jawab apa isinya. Kalau kami tetap fokus ke bagaimana mendidik masyarakat agar gerakan ini esensinya. Masalahnya kan muncul satu frame itu Bung Mardhani. Setuju. Ya kan, jadi seolah-olah itu menjadi satu paket ini bagus. antara Makanya, seruannya dari Bung Mardhani dengan dan karena itu Ketua saya tegaskan itu tidak dalam tanggung jawab saya, itu tanggung jawab Ismail Yusanto, dan acara itu acara private, tiba-tiba disebar. Gitu. Ya, terima kasih. Gantian ya. Tadi kan dia bilang adalah ini gerakan sosial. Sosial kok yang inisiatifkan Mardhani, anggota DPR, ya pengurus PKS. Gimana, di mana sosialnya gitu? Ngaku aja, ini gerakan politik gitu loh. Saya akan menghargai Anda, jantan gitu loh. Nggak, ya? ini bagus. Jangan bilang sosial, sekarang bilang begini, dampaknya Anda tidak bisa kelola. Terus Anda buang badan sekarang dengan dampak begitu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dikelola, saya cuma minta waktu, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sistem. Kamu mulai begitu, kamu bisa tanggung jawab dari dampak-dampak sosial. Karena Anda bicara sosial. Betul, kalau Anda bicara di politik, gitu. Kalau ini Rosi, kalau gerakan politik maka dia ada kanal-kanalnya untuk mengembalikan ini ke jalur politik. Kalau sekarang teman-teman ini lagi menyampaikan pendapat, ada catatan terhadap pemerintah sekarang dan karena itu mereka ingin deklarasi. Kalau bagi saya gini ya, silakan begitu. Kita negara demokrasi, kita juga pernah dalam pemerintahan yang di bawah rezim yang sangat kuat tekanan politiknya. Saya juga tidak suka ya bahwa bagaimana saya mau Jokowi menang Satria, tidak menggunakan alat negara. Itu pasti, itu sikap kita ya. Jadi posisi itu kita begitu. Kita tahu demokrasi itu kita perjuangkan dengan darah dan air mata, bukan tiba-tiba aja. Gitu. Sebagai pendukung Jokowi saya tekankan kita maunya begitu. Dan tadi Bung Ara bilang tidak bisa mengelola dampaknya. Apa sih emangnya dampak dari gerakan ganti presiden? Dia yang presiden? mulai bilang gerakan sosial. Dia pengurus. Gantian ya kita ngomong dan ya. Nanti saya hormati Anda juga hormati saya bicara ya. Anda mau bilang, tapi kita udah dapat sih poinnya bahwa dari tadi saya, kader-kader PKS juga kader Gerindra tidak bisa mengatakan ini juga tanggung jawab. Gerakan kalau sosial. Ada kontennya begitu, masa kita bisa mulai terus rakyat nanti bagaimana terus Anda datang bilang oh enggak saya nggak tahu lagi, saya hanya bikin buku ini, pertanggung jawabannya cuma buku itu aja. Enggak. Ya nggak bisa dong. Buku ini salah satu pertanggungjawaban dan gerakan ini masih berjalan dan kami bertanggung jawab untuk memastikan gerakan ini sesuai dengan koridor hukum, negara demokrasi dan akan saya berujung mengerti sekarang PKS surveinya itu rendah sekali. Untuk selamat untuk itu mesti bekerja dengan luar biasa, cari perhatian. Tapi sudah nggak naik-naik juga nanti gitu kita loh. buktikan. Sederhana. Nanti kalau mau yang kayak gini PDIP juga di setiap 3 kali pilkada serentak nilainya rendah. Ini Anda berdua ini harus diingatkan apa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Sudah sekali. Ini kan cari perhatian. Tapi tolong sportif, jangan sampai ada dampaknya buang badan. Jadi politisi jangan buang badan. Tidak ada buang badan. Ahmad tadi dulu. Nggak boleh begitu. Maksudnya Bang Ara dari tadi itu yang diserang pribadi. Gitu. Saya tadi sudah diserang pribadi. Saya nggak serang pribadi. Saya bilang sama dia yang bilang ini gerakan sosial. Ya, ini benar gerakan sosial. Saya ke Surabaya, bayar tiket sendiri. Kalau gerakan politik saya pasti dibayarin sama dia. Saya nggak bayarin. Saya udah habis 40 juta kemarin dan nggak jadi deklarasi. Saya mau minta ganti. Urunan sendiri. Rosi. Masa 40 juta gede buat Ahmad Dhani kecil lah. Rosi, supaya fokus ya. Oke, Prof. Saya ingin mengatakan begini. Ada masalah pada tagar itu gitu. 2019 ganti presiden, padahal 2019 itu sebenarnya pilpres. Itu dulu gitu. Adapun ganti presiden adalah hanya resultante dari itu gitu. Tunggu dulu. Itu bagi saya itu membodohi rakyat gitu. Karena itu sudah terjuru betul ganti presiden gitu. Tidak ada argumen. Itu pokoknya kalau istilah yang biasa dipakai gitu. Ya itu imposisi. Nah, yang kedua pada bagian deklarasinya dikatakan juga bahwa kami relawan nasional tagar ganti presiden dengan sikap prihatin atas kemiskinan, ketidakadilan, ancaman terhadap kedaulatan serta krisis kepemimpinan. Semua ini adalah hal-hal yang debatable. Tidak bisa kita klaim begitu saja. Harus betulkah begitu? Betul. Satu lagi, mengatasnamakan seluruh rakyat. Betulkah seluruh rakyat? Tidak juga. Ini maksud saya, ini yang bagi saya ini tidak betul. Itu tidak mendidik rakyat.
Itu yang saya mau sampaikan. Terima Anda kasih. ingin mengatakan bahwa gerakan ini justru bisa membodohi begitu? Ya, Kerasnya. Ya, bisa begitu. Bisa Bung begitu. Rahlan? Ya. Membodohi itu adalah satu istilah yang saya kira terlalu keras. Kenyataannya adalah tidak dibutuhkan seorang jenius sebetulnya untuk memahami bahwa 2019 di situ adalah pemilu sebetulnya Pak Mohtar. Itu Tidak yang bisa. pertama. Saya tidak sependapat. Saya berdapat Kalau menurut saya buku tidak ini, sependapat dengan kalau menurut buku ini jelas. pemilu. Jelas, pemilu. Itu jelas sekali. Ya, kalau Pak begitu Sugito. jelas. Tapi Nah, kalau tidak poin kelihatan. saya adalah kemudian sebetulnya kalau Pak Jokowi lebih rileks menghadapi soal ini, menurut saya nggak akan jadi terlalu serius sebetulnya gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau Pak Jokowinya nggak rileks gitu, bahkan dalam setiap kejadian di mana ada semacam penolakan dengan paksaan, kekerasan terhadap para aktivis gerakan ini, buzzer di bawah atau pendukung di bawah juga mengartikan juga dengan tidak rileks soal seperti ini gitu, karena Pak Jokowi juga nggak rileks. Lalu muncullah kemudian tudingan bahwa ini soal khilafah, lalu sekitkan dengan terorisme segala macam begitu ya kan. Lah, di mana ada di dunia ini terorisme menempuh jalan demokratik? Di mana ada teroris di dunia ini yang ikut pemilu? Ya kan nggak ada dong begituan. Jadi saya kira sekali lagi kata membodohi itu terlalu keras. Tapi sekali lagi tidak diperlukan seorang jenius untuk memahami bahwa 2019 itu adalah satu perubahan yang melalui pemilu sebetulnya. Yang dicemaskan begitu. adalah gerakan, apakah itu kemudian disebut social movement sebenarnya ganti presiden itu bisa mengulang apa yang terjadi di Suriah. Apakah memang Gini, separah itu? Sebentar. Gus Yassin dulu dong. Sedikit sebentar. Ini ngomong soal khilafah dan segala macam. Oke. Calon presidennya siapa? Pak Prabowo loh sama Sandiaga Uno. Anda percaya Pak Prabowo dan Sandiaga Uno bikin khilafah di Indonesia? Yang bener aja gitu. Kalau tokohnya di luar sana ada yang lain-lain, yang radikal, yang setiap hari mengampanyekan soal ide khilafah, jadi calon presiden, kita punya relevansi untuk bicara bahwa gerakan ini bisa ini khilafah. Lah ini calon presiden Prabowo dan kita Sandiaga Uno. Masa mereka mengganti khilafah? Kan ya tidak perlu gitu. Bisakah kita mencemaskan apa yang terjadi di Suriah bisa juga punya potensi terjadi di Indonesia? Saya kira tidak perlu orang jenius untuk mengatakan bahwa itu mungkin terjadi. Kenapa? Gerakan itu kan tidak bisa serta-merta, harus berproses. Dan bisa jadi ini fase awal dari cita-cita untuk mewujudkan khilafah seperti yang disampaikan. Apa itu nggak terlalu paranoid? Saya kira bukan soal paranoid, ini mengantisipasi. Itu makanya kenapa saya selalu katakan, Banser melihat ini lucu-lucuan. Bahkan saya bilang ini banci nih gerakan. Ngomong ganti presiden, tapi nggak sebutkan siapa yang mau mengganti. Gitu. Sementara yang diganti sudah jelas. Makanya saya bilang, makanya kemudian saya bilang, Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah itu, akan mewujudkan cita-cita khilafah. Nah kalau Banser masih diam saja berarti belum. Kita tunggu saja nanti. Enggak, saya mau tanya nih. Saya mau tanya sama ketua saya nih. Ngebuknya pakai apa, Bos? Gebuk gampang, didoni sama gebuk itu. Gampang aja sebenarnya, gebuk itu banyak sekali alatnya untuk gebuk. Ya kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara, aku nih sebagai warga negara yang cinta negara ini, maka aku akan gebuk kamu. Melanggar hukum dong berarti. Ya soal melanggar hukum, kamu lebih melanggar hukum karena pengen mengganti negara ini menjadi bentuk lain. Kan begitu soalnya. Apa sih? Gitu loh, Dan. Kelihatannya Ahmad Dhani masih belum ngerti ya. Jelasin. Kalau kamu melanggar negara ini ya dengan bentuk lain ya, saya sama Yakut ini ya, saya akan kejar kamu. Nah, gebukin. Kita akan gebukin kamu. Karena membulu pada dasar negara itu. Ya, nggak apa-apa. Saya ini penjara, nggak apa-apa. Tapi saya rasa mungkin jelas, ini Indonesia, dasar negara. Kita sama-sama. Tapi Bung Ara, Gus Yakut, saya merasa yakin semua yang hadir di meja Rosi malam hari ini punya cita-cita yang sama, punya nilai yang sama. Apakah yang mereka lakukan itu benar? Kalau sampai melanggar negara tadi, merubah dasar negara, kalau kita tidak ada lagi toleransi. Iya. Ya kalau kamu berusaha merubah bentuk negara ini menjadi negara. Kalau nih ya. Iya, enggak. Caranya saya merubah gimana? Caranya saya ya nggak tahu kamu mau caranya gimana. Nggak mungkin kita sih. Nggak mungkin. Nah kalau nggak mungkin ya kita nggak mungkin gebuk. Nggak mungkin. Jadi kan sama-sama. Ini kan ngomongin bullshit ini. Ansor tambah Taruna Merah Putih akan turun paling depan. Ini ngomongin bullshit, Bos. Gimana cara saya merubah negara? Yuk dari tadi ngomong kalau. Caranya gimana? Nggak usah kalau, Bos. Ini namanya delusional. Ini ngomongnya enggak. Yang ingin dikatakan
Ahmad Dhani sebenarnya dia nggak ada, bahkan tidak punya Bukan, niat nggak usah sedikit. saya. Makanya tadi Tidak saya usah bilang, saya. Tidak usah makanya saya. tadi Sorry. saya Sebentar ya, bilang, sebentar ya. Tidak usah kalau saya. memang nggak ada niat ya kita diam Tidak, aja, tapi kalau dia punya niat. Ahmad Dhani ngomong dulu. Kalau Ya, begitu gini kenapa ya. sebelas ini gitu loh. Ya, hati-hati. Kenapa jadi 11 Kita jelasinnya sekarang gini. Ya, dengerin. Gimana caranya HTI merubah Pancasila? Coba jelaskan. Ya, silakan Mas. Jelaskan. Gimana caranya HTI merubah Pancasila? Kok kamu jadi nanya saya nih? Tapi gimana kan jelaskan. Karena kamu yang Moderatornya curiga itu, kan? Ros. Yang bosnya curiga, Wong, Pak Ketua jelas, kamu kalau Ya. lihat sejarah HTI itu bagaimana dia berkembang dan cita-citanya, itu jelas bagaimana mereka pengen mengganti negara ini. Caranya gimana? Cara tanya Ismail Yusanto, jangan tanya saya. Tidak ada Gimana caranya, Bos. saya ini anti HTI, tanya ke saya. Sampean sebagai diskusinya akan panjang. Ada apa? Ini nggak cukup, Apa? waktunya pasti nggak cukup kalau masalah Sampean ini. sebagai Habis ketua ini kita Ansor, bisa bicara di Sampean depan, kedua di belakang sebagai kita bisa ketua Ansor ngomong. harus menjelaskan bagaimana cara HTI mengganti presiden cita-citanya secara sistematik, Pak. Nah, Jelaskan, Pak. soal cara mereka bisa melakukan banyak hal, Nggak infiltrasi, mereka Tidak masuk bisa. ke dalam Ketua Nggak bisa. Ketua Umum GP Ansor dan anggota Banser, Ya, anggota kehormatan loh. anggota kehormatan yang sekarang nggak lagi. Banser. Saya cabut itu. Saya sudah cabut anggota. Sayang loh, padahal dia saya rasa anggota Banser yang paling mulus loh. Kita tuh harus berpikir itu yang sistematik gitu. Jangan asal delusi, jangan berhayal. Bagaimana cara HTI untuk mengganti Pancasila itu nggak Boleh saya- mungkin. Oke, Prof. Ya, Muhtar Fawuti, begini. kita kasih kesempatan. Saya apa tadi itu semboyannya yang tertulis di situ apa? Dewasa berdemokrasi demi keutuhan bangsa. Ya, saya mau imbangannya. Tulus berbangsa, dewasa berdemokrasi. Tulus berbangsa, dewasa berdemokrasi. Nah begini, semua yang terjadi hiruk pikuk sekarang ini sebetulnya bukan hal yang ujuk-ujuk begitu. Ada predecesornya, ada pendahulunya. Pendahulunya adalah pengalaman kita pada Pilgub DKI. Ya, 2000 berapa itu? 17. Di situ juga tidak ada yang dikatakan mau mengganti gubernur, mengganti apa gitu. Tapi itu berjalannya demikian. Dan ada pemaksaan di situ, jelas sekali. Pemaksaan yang paling kencang itu adalah menjelang hari H penusukan. Ada gerakan mau menginspeksi, ada gerakan massa bergerak dari berkota untuk menginspeksi seluruh TPS. Itu kan sebetulnya itu intimidasi. Ini yang bagian-bagian seperti inilah yang dikatakan barangkali itu bisa diganti presiden dengan cara-cara yang sebetulnya culas seperti itu gitu. Ini yang kita harus waspadai. Berlebihan Pak Mohotar. Ya, betul, itu betul. Jadi makanya tegas sekali pemerintah pada waktu itu Kan ada Bawaslu, untuk melarang, tidak itu pada waktu lagi kencang-kencangnya. Jangankan Bawaslu. 2017 justru Tunggu dulu, pertahanannya tunggu dulu. bukan kita. Jangankan, Iya, semua sumber jangankan daya. Bawaslu, Kita kan yang polisi punya pun tools tidak berdaya. kekuasaan. Jangankan Bawaslu, polisi pun tidak berdaya pada waktu itu. Saya ini bukan kader PKS. Jadi karena demonstrasi begitu besarnya tekanan itu, polisi itu pun mempercepat proses peradilan Ahok dengan super cepat yang tidak pernah terjadi sebelumnya gitu. Ini bagian-bagian. Enggak dong, yang lainnya lebih langsung dimasukin penjara ya. Yang enggak itu kan tidak mungkin masukin penjara. Coba kita, Bagi dia tapi kita ingin membahas bahwa kita tidak berharap itu terjadi. Itu bahkan Ahmad Dhani mengatakan itu delusional ya. Ini cuma bagaimana ada kubu di masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah, yang itu akan dengan sendirinya hilang ketika pemerintah berkinerja yang baik. Oke, ARA sudah punya banyak catatan, tinggal dikomunikasikan, dan Pak Jokowi sudah memerintahkan, walaupun agak offset ya ketika TNI dan Polri disuruh memerintahkan sosialisasi kinerja itu offset, kalau itu nggak boleh. Nah tinggal diteruskan, dan yang punya sumber daya yang sedang memerintah monggo. Nah, kalau ini jujurnya inilah realita di zaman sosial media, Prof. Content is the king, but distribution is the king Kong. Kita punya banyak ide bagus, nggak ada yang viral. Ternyata ini viral. Saya juga nggak tahu kenapa Saya viral. mau mengatakan bahwa tadi Bung Rala mengatakan berlebihan, ya paranoia semacam itu, kecemasan saat itu berlebihan. Tetapi kan yang tadi juga poin dari Bung Ara, Bung Mardhani, ketika ada mengatakan ganti presiden, terus ada yang bilang mau ganti sistem, itu tanggung jawab pribadi. Artinya kan memang tidak terhindarkan adanya apa yang ikut menunggangi gerakan ganti presiden yang murni untuk sesungguhnya perbaikan. Di mana setiap institusi kita punya demokrasi. Kita yakin dengan demokrasi, semuanya akan masuk ke demokrasi, ada moderasi, kompetisi, dan itu nanti kita harapkan demokrasi berujung kepada kesejahteraan. Yakin itu? Ya. Boleh? Dulu pada masa Pak Harto itu demokrasi dan hak asasi manusia sebagai gagasan itu juga diperangi.
Gimana? Tolong diulangi. Pada masa Orde Baru, ide mengenai demokrasi, mengenai perlindungan hak asasi manusia juga diperangi, gitu, ya kan? Padahal baru gagasan, gitu. Mana bisa dulu melakukan satu upaya seperti yang dilakukan oleh Bung Mardhani sekarang, misalnya satu gerakan 2019 ganti presiden. By the way, Bung Ara, yang namanya social movement itu selalu pasti memiliki kaitan dengan politik. Contohnya gerakan hak sipil Martin Luther King di sana, ya itu hak sipil ya pasti harus dilindungi oleh konstitusi. Caranya ya politik juga. Jadi nggak pernah bisa dilihat sebagai hal yang terpisah sama sekali. Poin saya adalah, kenapa di zaman demokrasi ini kita kok sekarang kelihatan seperti sangat takut terhadap Saya mau mereview ya, saya mau mereview. Padahal realitasnya nggak mungkin ini Bung semua Rahlan terjadi. sebentar, waktu Pak SBY memerintah, itu kan ada gerakan demonstrasi yang besar juga di Bundaran HI. Dan jelas cabut mandat Presiden SBY. Waktu itu ada di bawah juga simbol kerbau yang dinamakan si Buya. Mengapa itu tidak menjadi kecemasan kita? Biasa saja dalam proses politik. Kenapa yang ini kok kita jadi takut banget ini akan ditunggangi atau ini beda. Salah satu penyebabnya. Anda udah cocok loh masuk ke ini ke Demokrat Almost kayaknya. everything rise and fall on leadership. Dan ini benar, Bab ini. Kenapa dalam demokrasi menurut saya mau tanya kenapa dulu tidak kita cemaskan dan sekarang kita cemaskan? Karena pada waktu zamannya Pak SBY belum ada politisasi agama. Tidak ada politisi agama. Belum. Sehingga ini mencemaskan ketika simbol-simbol agama yang dipakai. Jangan lupa Pak Mokhtar, pada masa Pak SBY itu terjadi konflik agama di Maluku. Bukan cuma soal politisasi. Betul. Yang terjadi itu orang bunuh-bunuhan Pak Mohtar. Itu konflik agama yang jenisnya lain. Di itu lokal samping sifatnya. Terjadi hal yang sama lokal juga begitu. Sifatnya itu. Ini Oke, saya contoh yang lain. Ini Mohon maaf. Pak Habib Rizik di penjara 2 kali loh pada masa Pak SBY itu. Gak ada yang marah? Gak ada yang marah. Gak ada reaksi sekeras ini yang tidak bisa dikelola, yang membuat orang kemudian merasa menjadi bagian dari kita atau mereka gitu. Gak ada gitu. Bahwa ada satu tendensi saat ini di mana orang dipaksa untuk memilih beragama ketimbang bernegara, itu adalah fakta yang justru yang mencemaskan itu ya di situ. Karena ada satu situasi dalam pengelolaan kenegaraan ini yang membuat orang kemudian lebih memilih beragama ketimbang bernegara. Bahaya itu Pak Mohtar. Saya merasakan betul bagaimana kita dilainkan oleh kelompok yang mengatakan paling benar dalam mempersalahkan Ahok gitu. Kalau mati orang ini tidak usah disolatkan gitu. Itu di sekeliling saya begitu semua. Saya dipandang sebagai seorang pengkhianat itu, bukan Muslim gitu. Di lingkungan saya sendiri gitu. Padahal saya juga yakin bahwa saya berdiri di atas ayat-ayat Al-Quran yang sama gitu. Janganlah menzalimi orang dengan tidak ada keadilan gitu. Itu ayat-ayat tegakkanlah mizan. Itu apa ceritanya? Itu betul. Runtutannya kita enggak itu pendirian yang bagus. Itu betul. Saya sangat hormat sekali. Jadi Pak Profesor punya jangan pengalaman kalau udah ada argumentasi begitu kita mau mengalihkan, saya pikir itu masih kontekstual. Jadi gini, pertanyaan saya adalah apakah kemudian kita memang harus begitu cemasnya dengan gerakan ganti presiden? Apakah tindakan polisi untuk melarang aksi ini ada itu sudah tepat? Atau sesungguhnya itu mengancam demokrasi kita? Kalau saya boleh tambahkan ya, kehendak untuk mengganti presiden itu bukan baru sekarang ini. Ketika zamannya ramai-ramai Ahok, sebetulnya sudah ada sasarannya ke istana itu. Sudah ada gerakan-gerakan tertentu. Kenapa Pak Mohtar kalau ada begitu? Kenapa? Kalau sekarang saya bilang, saya udah ngomong berkali-kali loh di tweet saya. Saya mau ganti presiden. Saya bilang begitu. Salahnya di mana? Nggak ada. Misalnya, Ini gagasan dan dalam situasi demokrasi orang punya kebebasan yang penuh untuk menyampaikannya. Pak Mohtar, dengan rendah hati saya ingin sampaikan kepada Bapak, kita bisa berbeda pendapat. Pendapat saya mungkin bisa berbeda dari Bapak, tapi Bapak perlu mendorong agar saya bisa bebas menyampaikan pendapat yang berbeda. Kalau untuk Bung itu namanya demokrasi. Kalau untuk Bung Rahlan 100% dan setulus-tulusnya silakan kebebasan Anda. Tapi kebebasan itu banyak yang dimanipulasi dengan tujuan-tujuan yang sudah lain. Kebebasan itu banyak dimanipulasi. Yang lain. Jadi apa namanya ada ekor manipulatifnya di situ. Tapi Gus Yagur, kenapa Bung Ara? Jadi Bung Rahlan semua orang tuh punya record. Saya setuju Pak Mohtar punya pilihan positif dengan you punya record. Dengan apa? Record. Oh record. Jadi begitu ya. Yuk objektif, ada sejarah sebagai aktivis yang bagus. Tapi juga tolong juga dari tadi lihat ekor-ekor itu, nggak semua juga. Ini politik bisa saling menunggangi.
Bisa saja niat tulus Anda dalam bicara demokrasi, harus terbuka, bisa berpendapat. Tapi juga ada yang menunggangi seperti itu. Kita juga harus juga melihat itu. Jadi saya menghormati Anda ya. Saya belum selesai ya. Saya belum selesai ya. Saya belum selesai. Jadi supaya kita juga bisa melihat itu. Nah jadi kita kan menganalisa dengan tajam ya. Kita contoh ya bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Mokhtar. Menurut saya itu ada dalam hati kita semua lah. Bagaimana kita menghormati orang per orang dengan rekodnya masing-masing. Tetapi kita juga tahu banyak juga yang memanfaatkan situasi seperti itu. Pemilih kita ya juga kita harus berikan edukasi dan contoh. Tadi judulnya sudah dewasa berdemokrasi demi keutuhan bangsa. Mari dong kita kasih contoh, misalnya saya senang ya timnya Pak Prabowo dan Sandi, Jokowi juga dengan Pak Haji Maruf Amin akan menyampaikan ide gagasan, tidak memakai isu sara. Saya pikir itu tinggal dibuktikan saja. Kalau itu bisa dibuktikan ya, bagaimana media, mahasiswa, pemuda melihat itu, saya pikir itu bagus sekali. Mari kita pusatkan perhatian di situ sehingga berkualitas gitu loh. Pak Bung Mardhani sih mengatakan bahwa ini gerakan murni memang bagian dari ingin biasa mau ganti presiden dengan capresnya pilihan PKS juga kan Pak Prabowo dan Pak Sandi pada gitu. Waktunya kan ke situ. Kalau PKS sudah memutuskan dan saya ikut PKS memutuskan. Tapi gerakan ini saya lagi kawal biar segera konsolidasi. Kita udah punya 2 kandidat. Ayo segera putuskan satu di antara 2. Gitu. Oke, nah bagaimana dengan pernyataan dari pihak otoritas keamanan? Oke, bukan Mensekap kalau tidak salah, sudah di 23 September saja setelah masa kampanye. Silakan kalau mau tiap hari berkampanye itu melakukan aksi itu monggo, tapi jangan sekarang. Bukan kegiatan kampanye memang. Kampanye itu Undang-Undang 7 2017 4, visi misi program citra diri ini nggak ada, gitu. Nggak masuk kampanye. Kalau buat saya gini Rosi, gerakan ini justru memberi kontribusi, ada engagement, ada partisipasi publik terhadap isu-isu politik yang selama ini publik melihat politik itu kotor, nggak mau. Sekarang beli kaos, datang sendiri, urunan. Buat saya ini cikal bakal kebaikan, ada kebangkitan masyarakat kepada politik. Demokrasi yang baik itu partisipasi. Ya. Kebetulan hashtagnya ini saya nggak. Rosi, saya udah bilang, di sini ada. Tidak ada niat saya bikin hashtag ini. Saya dipanggil, ada wawancara, tiba-tiba ternyata nyebar dan menarik. Ya kita teruskan, tapi saya bilang saya tanggung jawab. Makanya kami jaga hashtag ini. Jadi yuk tanggung jawab ya, dampak negatifnya yuk tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Ini terbuka nih, rakyat tahu ya. Betul. Jadi lihat makanya, ya. Makanya kami dengan Dhani bilang semua acara ini kita harus ada izin. Anda anggota DPR, saya anggota DPR, ngomong ada pemberitahuan. Betul. Harus closing, sorry saya mesti cabut nih ya. Terakhir dari saya, semua ini hanya gara-gara Mabes Polri memberikan statement bahwa gerakan ini sah. Bawaslu bilang gerakan ini tidak melanggar kampanye. Tidak melanggar aturan karena bukan kampanye. Cukup, buat apa kita berdebat, kita teruskan ini. Gitu. Ya, cuman pertimbangannya adalah penolakan. Tiap kali ada gerakan penolakan. ini, yang jelas itu persekusi. Takutnya ada bentrok. Itu persekusi. Dan BIN sudah minta maaf, itu jelas persekusi. Ya, yang saya alami itu jelas persekusi. Saya juga usul, kalau Dhani mengalami persekusi atau siapa yang lain, saya setuju diproses. Saya juga nggak mau misalnya Dhani. PKB udah. Ya, jadi PKB sudah bilang untuk proses. Saya setuju. Jadi kita tidak boleh, dan yuk mesti tahu juga kita saling menghargai soal-soal begitu. Saya nggak mau kita menang dengan cara tidak kesatria. Sorry aja. Pastilah. Saya sebagai orangnya pendukung Jokowi, kita mau menang dengan cara kesatria. Ya, kita biasa begitu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dipersekusi untuk menyampaikan pendapat, nggak boleh. Tapi ini negara demokrasi. Bung Ara, kalau begitu, kalau memang pada bentar ya Mas ya. Perlu, tapi kalau gitu boleh dong. Apa? Boleh dong gerakan ini ada. Bang Ara itu sesuai dengan, sebentar. Bang Ara itu mau menjelaskan sesuai dengan pernyataan PKB memaksa Polri untuk mengusut persekusi ini, benar nggak? Ya, semua persekusi yang dialami oleh timnya Prabowo dan Jokowi harus diproses secara hukum. Begitu. Jadi jangan dipilah-pilah kasusnya. Semua. Dan pertanyaan saya Bung Ara. Cukup dulu, nanti kita lanjutkan. Karena saya saya terima kasih banget sama Ahmad Dhani karena saya tahu putra Anda Dul sedang meluncurkan albumnya dan ayahnya udah telat nih. Sebenarnya udah janji ke anaknya tapi kemudian tetap memilih ada di Rosi. Jadi apresiasi yang luar biasa untuk Ahmad Dhani, untuk Dul.
semoga albumnya sukses, semoga kamu jauh lebih sukses Amin. dari ayahmu. Amin. Harus. Dan semoga kelakuannya juga lebih baik dari ayahmu. Amin. Itu yang paling penting. Amin. Thank you ya Muhammad Dania. Kami kembali sesaat lagi. Thank you so much ya. Cek dong. Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Silakan kirimkan komentar Anda, hashtagnya Dewasa Berdemokrasi @Kompas TV, pertanyaan kompas.tv/interaktif dan streaming di kompas.tv/live. Kita berbicara soal gerakan-gerakan, ada deklarasi relawan Jokowi, ada gerakan ganti presiden. Bagaimana kalau satu dilarang, dua-duanya dilarang aja deh supaya tidak semakin menambah tajamnya konflik di tengah masyarakat. Jadi ganti presiden dilarang, deklarasi dukung-dukungan juga dilarang. Itu cukup bijaksana nggak? Bagi saya bijaksana. Bagi saya itu bijaksana gitu. Jadi kalau satu dilarang, yang lain juga dilarang gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membuat wacana-wacana, pernyataan-pernyataan atau hashtag dan sebagainya itu yang mencerdaskan bangsa. Kita kan tujuan kita untuk mencerdaskan bangsa gitu. Jadi kalau kita langsung saja pada misalnya, maaf sekali lagi ya, tagar 2019 ganti presiden, itu ada yang hilang di situ. Ada proses yang hilang. Ini yang kan nggak mungkin dijelaskan dalam tagar terlalu panjang Pak Profesor. Tunggu dulu. Itu ada yang hilang. Bagi masyarakat banyak, itu yang nyambung. Tidak perlu ada proses. Tapi itu kita harus mengakui kecerdasannya Mardhani Alisera yang membuat idiom itu begitu, yang langsung catchy gitu. Ya, kalau terlepas kita setuju atau tidak ya. Melihatnya sebagai kecerdasan ya silakan. Tapi bagi saya langsung melihat ada penipuan di situ. Maaf. Ada penipuan. Ada penipuan di situ. Ada sesuatu yang bersifat penipu di situ. Ketika tidak ada penjelasan lebih lanjut wajar ya. Jadi, walaupun begini kan Prof dan teman-teman. Seperti saya katakan bahwa ganti presiden silakan, tidak ada yang melarang. Tapi penggantinya siapa gitu? Ini betul nggak? Jangan-jangan kopong gitu. Itu yang saya selalu katakan. Mari kita mendidik masyarakat itu ganti presiden, tapi ada prosedur yang harus diganti. Lalui prosedurnya itu. Gitu. Di zaman Orde Baru dulu Pak Mohtar,
para aktivis mahasiswa juga bicara mengenai turunkan Soeharto tanpa bicara tentang siapa penggantinya. Kemudian setelah reformasi kita semua pilih Ibu Mega menjadi presiden kan. Pada waktu Soeharto, Poin saya adalah begini, sebentar biar saya selesaikan. Pada masa Soeharto pikiran yang sama itu ada dan menjadi keliru begitu. Sekarang kita maju menjadi negara demokrasi. Saya tidak mengerti mengapa bergagasan seperti itu juga jadi keliru sekarang atau tetap dianggap keliru sekarang. Boleh saya jelaskan? Sebentar, saya belum selesai. Nah, saya jadi ingat ini ada satu tokoh psikoanalisa namanya Erich Fromm dulu Pak Mohtar. Dia bilang mengenai escape from freedom judulnya, lari dari kebebasan begitu. Nah ini menurut saya situasi anomali yang dihadapi oleh Indonesia. Kita ini diberi kebebasan oleh demokrasi sekarang ini. Bisa bicara, bertanggung jawab, ya kan, dengan bertanya gagasan. Tetapi kita sekarang melarikan diri kepada tangan negara untuk menyelesaikan atau mengelola demokrasi ini sendiri. Padahal dalam literatur hak asasi manusia misalnya, yang namanya kebebasan politik itu masuknya ke dalam rumpun negative rights, hak negatif. Artinya apa? Semakin sedikit tangan negara ikut campur di dalam pengelolaan kehidupan politik, makin tercapai yang disebut sebagai kebebasan politik, begitu loh. Itu makanya tadi yang saya tanyakan, bagaimana kebebasan berbicara itu juga jangan sampai mengganggu keutuhan bangsa. Bung Rahlan kan tadi udah lihat bagaimana di media sosial kebebasan berbicara itu begitu banyak seruan, ujaran kebencian kan. Apa itu tidak mau kita jaga juga? Mohon maaf Rosi ya, ujaran kebencian. Mohon maaf karena saya seringkali bicara mengenai ini karena saya juga belajar mengenai soal ini. Yang namanya ujaran kebencian atau hate speech itu sekurang-kurangnya punya 4 unsur. Yang pertama dia harus merupakan satu hasutan, ya. Yang kedua dengan tujuan untuk mendiskriminasi, ya kan. Yang ketiga kelompok minoritas, ya kan. Yang keempat dengan paksaan atau kekerasan. Di dalam pernyataan-pernyataan yang tadi sekarang itu yang ajakan untuk mendiskriminasinya yang mana? Ajakan di gerakan Rasul ganti presiden ini. Apakah ujaran kebencian menghasut untuk mendelegitimasi pemerintah itu Anda tidak anggap sebagai ujaran kebencian? Saat ini kan yang dianggap ada upaya untuk mendelegitimasi pemerintah. Kekerasannya di mana? Tidak segampang itu. Boleh saya jawab? Tidak ada. Jadi tadi Bung Rahlan mengangkat bagaimana Soeharto, turunkan Soeharto. Kenapa itu tidak salah? Kenapa sekarang salah? Salah pada zaman itu, ditangkap kok. Itu zamannya Soeharto itu memang presiden tidak bisa diganti sama sekali gitu. Tidak ada proses untuk mengganti presiden. Sekarang ini ada proses untuk mengganti presiden. Kalau begitu bisa jadi benar dong ganti presiden dalam demokrasi. Tidak, bukan. Turunkan Soeharto itu karena mekanisme Orde Baru tidak memungkinkan adanya penurunan Soeharto gitu loh. Jadi turunkan, sesudah turun baru diganti. Tapi sekarang ini ada mekanismenya. Mekanismenya itu diikuti. Mekanisme itu diikuti, baru kita ganti. Bagaimana kita bayangkan Pak Mardhani Alisera mau memimpin gerakan revolusi untuk menggantikan negara itu Bung berpikir, kalau Bung berbicara seperti bersih-bersih seakan kita saya setuju dengan ganti presiden. Tiba-tiba saya mempromosikan khilafah. Come on. Itu tadi sudah diterangkan. Itu tadi sudah diterangkan, Bung. Jangan diulang-ulang lagi. Tadi ada banyak suara, dan kepada saat tertentu Anda ambil suara ini kan yang memenangkan Anda. Gitu. Saya mau mengatakan bahwa sifatnya manipulatif ini yang kita mau, manipulatif ini yang kita harus cegah. Fakta yang terjadi sekarang itu justru adalah demokrasi kita ini berjalan semata-mata sepenuh-penuhnya untuk kepentingan elektoral. Dipandang dari sisi itu. Saya tidak mandang. Tidak ada perlindungan hak sipil dalam demokrasi. Saya tidak mandang begitu. Saya tidak orang bisa jadi Bung Rahlan, kalau saya mau dudukkan persoalan ini buat Anda nggak apa-apa. Ada seruan yang mendiskreditkan pemerintah, mendelegitimasi pemerintah, itu cenderung menghasut, itu bagian yang biasa dalam demokrasi. Mengkritik bukan menghasut dong, ya kan? Nah ini yang ditangani, bukan hanya kritik, tapi menghasut seolah-olah pemerintah ini zolim, pemerintah ini tidak. Tafsirnya sangat terbuka. Kalau saya bilang, saya mau ganti presiden, Anda menghasut dong, itu ujaran kebencian. Anda membiarkan itu terbuka. Anda membiarkan itu terbuka. Enggak dong. Iya jelas. Masa karena tidak menyebutkan Bung Ara, saya ke Ara dulu. Ya, terima kasih Rosi. Ini luar biasa debat dua-duanya ya. Jadi kita juga bisa memahami pikirannya. Jadi kalau menurut saya, bayangkan kalau semua pemilihan gubernur ada pemilihan bupati, wali kota, semuanya bikin ya udah tagar ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, ganti kepala desa kan begitu. Dan kita juga kalau bicara politik Indonesia, kita ngomong terbuka lah. Memang sudah jelas ada loyalis, ada pendukung, ada yang
masa mengambang, ada pendukung Jokowi, ada pendukung Prabowo. Kita mesti bedah ke sana, seperti itu. Oke. Jadi ada juga orang yang objektif, ada juga memang loyalis. Tapi Kan saya begitu. mau Nah, jadi- kembali ke Gus Yakut dulu. sebentar Anda dulu. sendiri melihat sebenarnya gerakan ganti presiden ini kan tadi Anda bilang lucu-lucuan kan. Jadi nggak perlu kita terlalu paranoid seolah-olah ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ya. Gitu. Ya, jadi begini, kalau melihat gerakan yang dibikin Pak Mardhani, saya kira sudahlah, nggak usah terlalu serius. Dan itu menurut saya tidak penting, apalagi ada momentum besar. Kita kembali ke judulnya aja nih, pelukannya Jokowi dan Prabowo. Bagaimana dua pemimpin besar negeri ini gitu ya, memberikan contoh dengan semangat kebersamaan. Kenapa gerakan 2019 ganti presiden ini tidak diganti menjadi gerakan rakyat sama-sama social movement untuk mempersatukan bangsa yang sudah kelihatan percaya ini lebih jelas manfaatnya daripada gerakan ganti presiden 2019 yang nggak jelas maksud dan tujuannya kalau menurut saya. Tapi juga harus hati-hati lah soal Perlu begitu. dilarang nggak sebenarnya Gus Yakut? Perlu dilarang nggak? Ya kalau melanggar dilarang, kalau selama itu melanggar konstitusi, melanggar koridor hukum melarang, kalau enggak Jadi ya ada biarin pandangannya, aja. Rosi, kalau ada Bawaslu, ada Iya, kan KPU, biar bekerja aja mereka. putuskan saja, ya. Putuskan tadi Pak Muhtar sudah sampaikan, kamu bagus sekali ini acara kan bagus sekali, Ros. Kasih solusi ya. Dua-duanya dilarang, saya pribadi setuju. Tapi saya paling setuju Panwaslu dan KPU mengambil keputusan yang tegas. Jadi seperti apa Bawaslu begini. tapi udah bilang Bung Ara, ini bukan kampanye, jadi tidak Iya. melanggar aturan. Ya, KPU. Begitu. Dan karena itu, Rosi, saya selalu yakin masyarakat tuh dewasa dan siap berdemokrasi, sehingga instead of melarang dua-duanya, kalau buat saya, monggo dua-duanya mengemukakan, Saya kira tinggal begini dibagi loh. koridor saja. Saya kira Monggo gini, sebelah baik sana pencetus silakan, gerakan sebelah ini, sini silakan, sehingga pencetus masing-masing gerakan ini, ada tesa, antitesa, ketemu sintesa, yang itu semua kita ingin mencintai negeri ini dengan gerakan ini. Yang satu ingin mencintai negeri Ya, ini dengan gerakan semuanya kan dukung Pak berlandaskan Jokowi. pada demokrasi, Boleh, kebebasan boleh. seperti disampaikan Mas Rahlan kan. Tetapi kan begini, demokrasi di Indonesia ini berbeda dengan demokrasi di Barat seperti yang mungkin dipelajari Mas Rahlan, bahwa demokrasi kebebasan yang kita pakai sekarang ini dibatasi oleh kebebasan Tapi itu dari yang konstitusi lain, kita. begitu loh. Udah dari konstitusi Maka mas poin saya begini, artinya masing-masing harus saling menghargai, saling menjaga gitu. Bahwa ini Indonesia ini nggak bisa kemudian pandangannya sama dengan Ya, Mas Mari nggak Jadi, bisa Rosi, saling menjaga Ini kebebasan pertanyaan itu. saya, ini pertanyaan dibatasi saya dengan sebenarnya kebebasan untuk orang semua yang lain, ya. gitu. Bagaimana proses politik 5 tahunan ini tidak sampai mengancam keutuhan bangsa? Kami kembali saat lagi. Mari. Inilah yang harus kita luruskan sebenarnya. Itu adalah mitos. Kenapa orang mengambil cula badak? Itu adalah untuk pengobatan, untuk prestise, untuk kebanggaan dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi. Karena sebenarnya cula badak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin. Dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita di sini, tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam cula badak itu. Jadi memang harus kita luruskan. Sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas, badak harus mati sia-sia.
katakan di awal acara, apa yang terjadi di Asian Games kemarin, bertemunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi berpelukan diinisiasi oleh atlet pencak silat berselimut merah putih, itu sungguh direspon luar biasa oleh bangsa ini. Dan malam hari ini kita ingin belajar dari mereka yang ingin selalu menyatukan bangsa ini. Politik boleh berbeda, tetapi jangan sampai acara 5 tahunan ini merusak tatanan kita bersahabat. Saya mau pertanyaan saya sebelum kita mengakhiri bagian sebelumnya, bagaimana acara 5 tahunan, pemilu yang 5 tahunan ini jangan sampai merusak keutuhan kita sebagai satu bangsa yang besar. Saya mulai dulu Bung Ara. Mari kita bertarung sekuat-kuatnya, ya, sekeras-kerasnya untuk apa yang kita yakini benar. Anda mendukung Prabowo, saya mendukung Jokowi. Kita membangun tim, punya strategi, punya gagasan, mengadu track record, mengadu apa yang sudah diperjuangkan untuk demokrasi, untuk bagaimana mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran. Pada saat ada isu SARA, apa yang dilakukan oleh Prabowo, apa yang dilakukan oleh Jokowi. Mari kita adu itu sama-sama, supaya rakyat bisa memilih dengan baik siapa yang baik, Jokowi atau Prabowo. Gus Yakut. Jadi demokrasi kita ini berbeda dengan demokrasi di tempat lain. Demokrasi ini harus dipayungi dengan kultur, dengan budaya yang sesuai dengan apa yang selama ini kita ikuti gitu ya di Nusantara ini. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kebebasan dari demokrasi yang kita rasakan sekarang ini dibatasi dengan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Ini artinya apa? Bahwa kita ini harus saling bertoleransi, saling menghargai perbedaan seperti yang disampaikan oleh Bang Ara. Kalau saya boleh usul, Bang Mardhani, kita hapus saja itu tagar gerakan 2019 ganti presiden. Kita sama-sama ganti saja tagar 2019 Jokowi presiden, tagar 2019 Prabowo presiden. Fair saya kira. Oh, oke. Jadi sama-sama mengganti tagar 2019 Jokowi presiden, 2019 Prabowo presiden. Fair menurut Anda? Oke, Prof. Saya ingin supaya kita tidak terpaku pada momen ini saja. Saya ingin loncat jauh ke belakang pada awal reformasi. Pada awal reformasi saya memanjatkan doa begini. Ya Tuhanku, jadikanlah kami penerima yang sebaik-baiknya dari amanah Republik, tanah air, dan kemerdekaan ini. Saya ulangi, ya Tuhanku, jadikanlah kami penerima yang sebaik-baiknya dari amanah tanah air, Republik, dan kemerdekaan ini. Dan jadikanlah di antara kami selalu tumbuh lebih dari cukup orang-orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu yang saya katakan. Sampai sekarang saya doakan itu. Terima kasih Prof. Bung Mardhani. Rosi, izinkan saya tetap ingin menegaskan bertanggung jawab bahwa gerakan ini kami akan pastikan gerakan mencintai negeri melalui usaha yang sah, legal, konstitusional, menghargai orang lain, mendukung pemerintahan, dan kita akan lakukan itu pada 17 April 2019. Insya Allah masuk ke dalam kandidasi yang 2 ini dalam 2-3 bulan yang akan datang. Terima kasih. Bung Rahlan, last but not least. Ya, saya kira ini adalah satu periode fondasional dalam proses demokrasi Indonesia. Dan dalam situasi yang hiruk pikuk ini, saya kira kita selalu harus mengingat bahwa kita sedang diuji mengelola kebebasan demokratik yang kita miliki saat ini. Betul gitu. itu. Di dalam kebebasan demokratik itu berbeda dengan Bung Yakut tadi. Sebetulnya kebebasan kita itu tidak dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan kita itu ada pada saat orang lain bebas, begitu. Itu namanya kebebasan kita ada di situ. Karena itu menurut saya, dalam konteks pengelola demokrasi dan kebebasan ini, ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi di samping kedewasaan kita di dalam mengelola demokrasi itu sendiri. Yaitu diperlukan satu aparat negara yang kredibel, yang bisa bersikap netral, imparsial, dan menjauhi diri dari godaan untuk memihak kepada kekuatan politik tertentu, begitu. Itu yang menurut saya sangat penting. Di samping tentu saja perlu orang-orang seperti Bung Ara,
Bung Mardani, Bung Yakut, semuanya dengan tentunya Pak Mohtar lebih banyak bertemu begitu. Ya, bertatap muka. Kita boleh punya perbedaan, tetapi jangan sampai perbedaan itu justru menjadi sekat-sekat yang memisah-misahkan kita gitu. Pertarungan gagasan seperti ini saya kira baik gitu ya, dan harusnya bukan cuma ada di ruang publik, tetapi juga dalam kamar-kamar tertentu di mana kita bisa saling memahami satu sama lain. Barangkali dengan cara dialog seperti begitu, maka orang bisa lebih memahami begitu apa sebenarnya perbedaan politik orang lain ketimbang cuma sekedar membaca di media. Yap. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Potret pelukan Jokowi dan Prabowo ditanggapi positif oleh netizen dan masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya merindukan persatuan dan suasana damai jelang pemilu presiden. Malam hari ini saya ingin mengakhiri Rosi dengan mengatakan, yuk politik secukupnya, persahabatan, kemanusiaan, dan Indonesia Raya selamanya. Terima kasih Bung Ara, Gus Yakut, Prof Mohtar, Bung Mardani, Bung Rahlan, Lilo Club Project, dan Krisna. Selamat malam. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Oke semuanya, bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, mengapa wajahmu tersirat dengan pena yang bertinta belang? Cerminan tindakan akan perpecahan. Bersihkanlah nodamu semua. Masa depan yang akan tiba menuntut bukannya nuansa yang selalu menabirimu, pemuda. Mari kita bersatu bersama-sama. Satulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Sekali lagi bapak-bapak, bersatulah semua seperti dahulu.